Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Amanah dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Dodi Haribowo Desa MH, yang dalam kali ini saya akan menerangkan tentang prinsip agar segera ditutup tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi. Ya. Nah, kali ini pesan saya ini secara umum saya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo dan agar diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun secara khusus saya ingin menyampaikan pesan ini kepada Gubernur DKI, Ketua DPRD DKI, ya kan, Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD Bekasi, yang mana dalam perjalanannya ternyata cukup panjang. TPST Bantar Gebang ini berawal dari pada tahun 1999 mereka melakukan kerjasama terkait dengan pengelolaan sampah dari Jakarta di wilayah Bekasi. Nah, pada tahun 1999 perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam perjanjian nomor 96 dan perjanjian nomor 168 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2009 yang tertuang di dalam perjanjian nomor 4 tahun 71. Yang selanjutnya dari perjanjian nomor 4 dan nomor 71 tahun 2009 itu dilakukan adendum, ya kan, dan perubahan yang mana tertuang di dalam perjanjian kerjasama nomor 4 tahun 2017 dan perjanjian nomor 71 tahun 2017. Nah, dari 2017 selanjutnya diperpanjang hingga 2021 dan kemudian diperpanjang kembali hingga 2026, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2026 yang akan datang. Nah, selain daripada adanya perjanjian tersebut, pada tahun 2025 dari Menteri Lingkungan Hidup juga menerbitkan surat edaran Menteri, ya kan, nomor 14 tahun 2025 yang mengatur tentang penutupan tempat pemrosesan akhir yang menggunakan metode open dumping. Nah, kemudian berdasarkan surat edaran tersebut, ketika itu Menteri Lingkungan Hidup memberikan kesempatan agar terhadap sampah itu harus dikelola. Gitu. Nah, menyambut dari adanya surat edaran ini, Presiden juga telah memberikan komentarnya bahwa agar pengelolaan sampah secara open dumping itu segera diakhiri maksimal pada awal tahun 2027. Nah, selain daripada itu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah melarang pengelolaan sampah secara open dumping. Artinya bahwa setiap sampah yang dihasilkan dari masyarakat itu harus dikelola, harus didaur ulang, ya. Nah, hari ini kita pernah mendengar atau melihat, ya kan, hasil penelitian dari NASA dari luar negeri yang menyatakan bahwa titik Bantar Gebang di wilayah Bekasi
khususnya ya, itu mengeluarkan zat metana, ya kan, zat beracun yang diperkirakan hampir 6 ton per jam gas metana itu keluar dari timbunan sampah yang ada di Bantar Gebang. Nah, selain daripada hasil penelitian NASA, ada juga penelitian anak negeri ya yang menyatakan bahwa wilayah Bantar Gebang dan sekitarnya saat ini sudah tercemar, baik tanah, air maupun udaranya, dari zat-zat yang membahayakan kehidupan manusia. Bahwa ketika musim hujan itu air hujan yang masuk ke dalam gunung sampah itu menyerap masuk menjadi air lindi ke dalam tanah, dan itu merusak lingkungan di sekitar sana. Makanya ketika di musim kemarau di wilayah sana itu udaranya itu tercemar bau yang tidak sedap ya. Jadi udah banyak penelitian yang menyatakan bahwa wilayah Bantar Gebang itu tidak sehat. Nah, dampak lingkungan dan kesehatan yang menjadi diderita oleh masyarakat sekitar itu disebabkan karena di Bantar Gebang itu masih menggunakan metode open dumping, artinya sampah itu ditumpuk di sana. Bahwa terjadinya hal tersebut itu tidak ditanggapi serius oleh Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi, yang mana seharusnya mereka melakukan kegiatan remediasi lingkungan, ya kan, yaitu sebuah kegiatan yang memulihkan atau membersihkan media tanah, air, dan udara di sekitar sana. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, selain itu juga secara komprehensif Pemprov DKI dan Pemprov Bekasi tidak melakukan upaya-upaya, ya kan, yang sehingga hari ini kita mendapat efek domino dari menjadikan Bantar Gebang itu TPST itu terhadap masyarakat di sekitar Bantar Gebang dan di sekitar wilayah yang dilalui oleh mobil sampah dari Jakarta menuju. Nah, mereka hanya mampu mengelola sampah di Bantar Gebang itu per hari itu hanya beberapa ton saja. Padahal kita tahu bahwa per hari sampah yang masuk dari Jakarta ke Bantar Gebang itu hampir 9.000 ton per hari. Ya, dari 9.000 ton itu pengelolaan secara refuse derived fuel itu pendaur ulang dari sampah menjadi batu bara itu hanya mampu dilakukan per hari itu 2.000 ton, sehingga masih ada sisa yang belum terkelola ya. Jadi pengelolaan secara RDF ya, biasa dikenal dengan istilah RDF, itu 2.000 ton per hari, kemudian dikelola menjadi pembangkit tenaga listrik sampah yang menjadi listrik dari sampah itu hanya 100 ton per hari. Dan sampah organik yang diolah menjadi pupuk itu hanya 50 ton per hari. Sehingga dari pengelolaan yang pernah 2.100 dan hanya 2.150 kurang lebih yang baru bisa dikelola. Sehingga sisanya masih ada 6.000 sekian ton per hari itu yang dikelola masih menggunakan open dumping, masih ditumpuk di dalam gunung sampah itu.
hal ini udah sangat miris ya. Penumpukan open dumping itu, penumpukan sampah yang open dumping itu saat ini tuh sudah 80 juta ton sampahnya. Sehingga pernah terjadi pada kurun beberapa bulan yang lalu, kita masih ingat terjadi longsor di Bantar Gebang, di TPS di Bantar Gebang, yang mengakibatkan hilangnya 7 nyawa. Itu sampai sekitar 8 unit truk sampah itu terkubur, dan beberapa warung di sekitarnya itu tertimbun oleh tumpukan sampah. Nah, ini udah sangat memprihatinkan bagi kita untuk mempertahankan sampah di wilayah TPS Bantar Gebang ya, bahwa selain daripada dampak lingkungan, dampak kesehatan ya, hari ini secara kesehatan itu bukan cuma dialami oleh masyarakat sekitar, tapi sudah kepada masyarakat yang dilalui mobil sampah dari Jakarta hingga ke Bantar Gebang, itu pun secara kesehatan sudah terganggu ya. Jadi kami mohon khususnya kepada Gubernur Jawa Barat, KDM, untuk selalu memantau perkembangan penyelesaian ini antara Wali Kota Bekasi dengan Gubernur DKI ya, agar penutupan sampah di TPS Bantar Gebang ini segera dilaksanakan dan jangan diperpanjang lagi ya. Artinya bahwa saat ini hanya 2.000 ton yang bisa dikelola, ya segera dilakukan pengelolaan sampah sehingga hingga 6.000 ton per hari gitu loh. Jadi masih ada selisih 6.000-an ton yang harus dikelola, sehingga sampah sebesar 9.000 ton per hari itu bisa langsung kita daur ulang. Demikian Sobat Amanah, pesan saya ini semoga jadi kebaikan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!